Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Ini doa tidak pernah lepas dari baginda Rasulullah SAW di setiap pagi ba'da subuh dan termasuk zikir pagi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita pagi ini termasuk salah satu ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita. Karena manfaatnya ilmu bagi seorang mukmin adalah ilmu tadi bisa menjaga dia dari kesalahan. Ilmunya bisa membimbing dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu yang bermanfaat. Karena ilmu yang sebenarnya itu khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu agama, dengan belajarnya kita semakin kita agungkan Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita berbuat baik, berarti ilmu tadi bermanfaat. Tetapi kalau kita belajar agama, semakin belajar malah semakin menggampang-gampangkan agama. Atau semakin meremehkan syariat. Ini ada ini, sebagian seperti itu. Semakin belajar agama, semakin diputarbalikkan, yang tidak boleh jadi boleh sama dia. Yang haram jadi halal bagi dia. Yang terlarang jadi tidak terlarang bagi dia. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang menjauhkan kita dari Allah. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat di akhirat, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, juga tidak mengantarkan kepada kebaikan. Ini ilmu yang hanya menyibukkan pikiran, menyibukkan hati, tapi enggak ada buahnya. Rasulullah berlindung kepada Allah dari ilmu yang seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu agama, belajarnya, duduknya kita, mengulang-ulangnya kita, itu semua ibadah. Termasuk zikir, termasuk mengingat Allah. Maka majelis ilmu yang menyebutkan tentang Al-Quran, menyebutkan tentang hadis, itu bahkan bisa jadi lebih utama dari hanya sekedar majelis zikir. Mungkin pernah saya tekankan ini. Majelis zikir, zikir itu artinya mengingat Allah. Itu penting. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli fala takfurun, kata Allah.
Zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat pada kalian. Washkuruli, syukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Zikir itu penting, tapi majelis ilmu terkadang bisa lebih penting dan lebih afdal daripada majelis zikir yang menyebut nama Allah. Perhatikan ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena majelis zikir, apa-apa yang ada pada majelis zikir, itu ada pada majelis ilmu. Tapi apa yang ada pada majelis ilmu, belum tentu ada pada majelis zikir. Apa yang ada pada majelis zikir? Yang pertama, yang ada pada majelis zikir, mengingat Allah. Mengingat Allah juga ada pada majelis ilmu. Ada tidak, Pak? Ada. Ada pada majelis zikir mengulang-ulang nama Allah. Di majelis ilmu juga. Ada nggak kita mengulang-ulang nama Allah? Ada. Dari pertama sampai sekarang sudah berapa kali kita mengulang nama Allah? Nggak ada yang bisa hitung. Di majelis zikir ada pengagungan kepada Allah. Bukankah majelis ilmu juga ada pengagungan kepada Allah, menyebutkan ayat-ayatnya, menyebutkan hadis-hadis Rasulullah. Di majelis zikir ada ingat kepada Allah, maka dikatakan zikir. Majelis ilmu pun ada ingat kepada Allah, karena mengagungkan dan mengingatnya. Tetapi di majelis ilmu ada ilmu, yang ilmu itu bisa menjadi sumber amal kita, yang menambah wawasan dan pengetahuan kita. Majelis zikir, kalau hanya sekedar menyebut-nyebut nama Allah berulang-ulang, belum tentu wawasan tentang agama kita bertambah. Bahkan bisa jadi, tidak akan berubah pengetahuannya tentang yang halal dan yang haram. Tidak bertambah pengetahuannya tentang yang boleh dan tidak boleh. Maka dari ini kita katakan, para ulama berpendapat, majelis ilmu yang di dalamnya menyebutkan Quran dan hadis, itu majelis yang berarti isinya ibadah kepada Allah, lebih afdal daripada majelis zikir. Dari inilah Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dari ini para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap majelis ilmu itu ringan atau remeh atau mungkin kurang bersemangat dikarenakan dianggap tidak ada pahalanya atau kurang pahalanya. Majelis ilmu yang menyebutkan Quran dan hadis di dalamnya, yang membuahkan amal dan membimbing kita untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang haram, itu adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita masuk pada hari ini dosa besar yang berikutnya. Kalau di dalam sebagian buku dosa besar ke-13. Kalau di dalam buku yang lain dosa besar ke-8. Kemarin kita membahas tentang riba. Ya, kita sudah membahas sekitar 10 dampak negatif riba. Riba, sebelumnya kita ulang sedikit. Riba itu ijma, sepakat ulama haramnya riba. Barang siapa yang menghalalkan riba, maka dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah diizinkan untuk diperangi oleh Allah dan Rasul. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasul. Iklankan perang bagi mereka yang melakukan riba dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi yang menjadi perselisihan itu adalah beberapa kasusnya. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Beberapa kasus menjadi ikhtilaf, tapi inti dasarnya riba itu haram, itu disepakati oleh kaum muslimin. Kita masuk kepada memakan harta anak yatim dengan kezoliman. Siapakah yatim itu? Yatim yang tidak punya ayah, Ustaz? Iya.
Lalu, ya siapa saja yang tidak punya ayah berarti yatim. Hah? Harus ada kaitannya, harus ada pembatasnya. Yang tidak punya ayah dan belum balik. Kalau tidak punya ayah dan sudah balik, itu bukan dikatakan yatim. Maksudnya yatim yang diinginkan oleh syariat. Yatim yang diinginkan syariat adalah anak yang tidak punya ayah dan dia belum balik. Karena anak yang belum balik itu sangat membutuhkan ayah. Apakah sama orang yang tidak punya ibu? Orang yang tidak punya ibu, kalau bahasa kita dikatakan piatu. Tapi sebenarnya dalam agama itu tidak sama. Yatim itu memiliki kekhususan. Sedangkan piatu di dalam agama tidak dikhususkan sebagaimana dikhususkannya anak-anak yatim. Mengapa? Jadi jelas di sini, yatim berarti siapa? Anak yang meninggal ayahnya dan belum balik. Itu yatim. Dan yatim itu tidak disyaratkan yatim itu harus miskin. Walaupun bapaknya meninggalkan harta yang banyak. Bapaknya meninggalkan harta yang banyak yang mungkin bisa dia pakai 7 keturunan. Dia tetap dikatakan yatim. Hak-hak yatim tetap dia dapatkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwasannya yatim yang harus dijaga, yang harus dielus kepalanya, yang harus disayang, itu yatim yang miskin. Bukan. Jika dia yatim plus dia miskin, 2 faktor kita memperhatikan dia. Faktor yatim dan faktor miskin. Kalau dia yatim tapi dia kaya, tetap ada faktor kita harus memperhatikan dia, yaitu dia adalah anak yatim. Dia anak yatim. Loh kenapa Ustaz? Anak orang yatim kaya kok diperhatikan juga? Ketahuilah, yatim itu bukan hanya butuh uang. Yatim itu butuh sosok ayah yang menyayangi dia. Itu yang tidak dimiliki anak yatim. Anak ini, coba perhatikan, anak yang dididik tanpa ayah, itu biasanya dia tidak punya seorang yang dia segani. Nggak punya seorang panutan. Juga dia akan merasakan kekurangan perhatian. Maka jangan heran, anak yatim kadang-kadang lebih aktif daripada anak gak yatim. Kenapa? Karena memang dia bukan kurang dari sisi harta saja. Dia kurang dari sisi perhatian. Dari ini Rasulullah SAW itu selalu memberikan perhatian kepada anak yatim. Agar anak yatim tadi tidak merasa bahwasannya dia itu kurang dalam perhatian. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis, salah satu orang yang ingin melembutkan hati, apa itu? Mengelus kepala anak yatim. Bayangkan Pak, mengelus kepala anak yatim, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan yatim tadi? Mengelus kepala anak yatim itu salah satu tanda menyayangi. Dan kasih sayang itu akan terasa oleh anak yatim tadi. Kasih sayang ini yang dia rasakan, itu yang dia selama ini hilang dan kurang dari dia. Anak yatim. Maka anak yatim itu bukan hanya butuh uang dari kita. Bukan hanya butuh pakaian dari kita. Itu mungkin yatim yang plus miskin. Tapi ada anak yatim yang butuh sapa kita. Yang butuh elusan kita. Yang butuh mungkin candaan kita terkadang. Mungkin dia butuh sosok ayah yang mengajari dia. Itu pun harus kita berikan kepada anak-anak yatim. Senyum, sapa, elus kepala, perhatian. Itu harus. Karena yatim bukan hanya berkaitan dengan harta, tapi yatim juga berkaitan dengan pendidikan, perhatian, juga berkaitan dengan contoh dan panutan. Contoh dan panutan. Itu yatim.
Allah Subhanahu wa taala atau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengutamakan dan Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memperhatikan anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Kafilul yatim ana wa huwa kahataini fil jannah." Kata Rasulullah SAW, orang yang menanggung kehidupan anak yatim, aku dan dia bagaikan seperti ini di surga. Jadi telunjuk dan jadi tengah. Artinya dekat sekali. Juga di Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita yatim. Allah muliakan nabi kita padahal dia anak yatim. Jadi orang-orang yang memuliakan anak yatim itu merupakan ibadah dan menunaikan perintah Allah dan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika anak yatim tadi fakir, maka kita katakan apa? Dia perlu perhatian karena yatim dan karena fakir. Jika anak yatim tadi fakir, lalu dia yatim, lalu dia kerabat kita, maka 3 kekuatan alasan kenapa kita harus memperhatikan dia. Yang pertama, karena dia kerabat. Yang kedua, karena dia fakir. Yang ketiga, karena dia yatim. Jadi kalau ada yatim, fakir dan dia kerabat kita, itulah yang paling utama yang untuk kita perhatikan. Sebelum kita memperhatikan yatim yang lain. Bukan maksudnya berarti kita tidak memperhatikan yatim yang lain. Tapi yatim itu memiliki beberapa keadaan. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Ada yatim yang membutuhkan kasih sayang, tapi dia punya harta sendiri. Ada yatim yang membutuhkan kasih sayang dan butuhkan harta. Ada yatim yang kerabat kita. Dan dia membutuhkan harta dan membutuhkan kasih sayang. Semakin kita memberikan kebaikan kepada orang dekat kita, maka di situ ada 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi. Yang akan kita bahas adalah haramnya memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya Rabb, surat Nisa ayat 10. Perhatikan ini. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim zulman, dengan cara zalim, enggak benar, jahat, dimanfaatkan dengan curang. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka telah memasukkan ke dalam perut-perut mereka api neraka. Perhatikan ini, Pak. Allah mengatakan orang yang memakan harta anak yatim telah memasukkan ke dalam perut mereka api. Apakah Allah mengkaitkan dengan waktu di sini? Artinya kapan? Allah nggak jelaskan kapannya. Tapi yang jelas ketika mereka makan harta anak yatim, mereka telah memasukkan api ke dalam perut mereka. Apakah di sini maknawi ataukah di sini hissi, majazi? Apakah betul-betul api yang masuk ke dalam perut mereka? Atau Allah umpamakan nasi yang masuk ke dalam perut mereka menjadi api? Maka itu semua bisa ditafsirkan dengan penafsiran. Karena Allah tidak mengkaitkan dengan waktu. Bisa jadi yang dia makan nasi di mata dia. Tetapi begitu masuk ke dalam perut dia menjadi api. Panas, sumber penyakit, sumber kegelisahan jiwa, kegundahan hati, bahkan bisa menyebabkan sumber daripada emosi dan kepanasan dirinya. Itu kalau di dunia. Bagaimana lagi kalau di akhirat nanti? Allah Subhanahu wa taala betul-betul berikan kepada mereka api. Kita selalu mengatakan dalam bacaan Quran kita selalu mengatakan apa? Shadaqallahul azim. Allah Maha benar dan Maha agung dengan ucapannya.
Sekarang yang Allah katakan, orang yang makan harta anak yatim, innama. Perhatikan ini. Innama itu dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya, hanya saja. Dalam konteks Arab itu artinya hasar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zulum, sesungguhnya yang mereka masukkan itu ke dalam perut mereka adalah api. Jadi maksudnya innama di sini, yang mereka masukkan itu adalah api. Hanya api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Lalu kata Allah, sayaslawna sa'ira. Perhatikan ini Pak, ya Rabb. Ini bahasa Arab luar biasa. Ketika Allah mengancam mereka makan di perut mereka api, Allah tidak menggunakan kalimat sayaslauna, sa. Boleh dilihat di surat An-Nisa itu. Ada kalimat sayaslauna, ada sin di depan. Sin di depan ini artinya nanti mereka akan dipanggang di neraka jahanam. Ketika berkaitan dengan panggang neraka jahanam, Allah sebutkan sin. Nanti mereka akan dipanggang. Ya kan? Ada kalimat sin di situ artinya nanti. Tapi ketika berkaitan memasukkan ke dalam perut mereka api, Allah tidak katakan nanti. Mereka memasukkan ke dalam perut mereka api dan nanti mereka akan dipanggang di neraka. Di sini menegaskan bahwasannya orang yang memakan harta anak yatim itu bukan nanti saja akan dimasukkan api ke dalam perut mereka. Tapi di dunia Allah akan jadikan nasi yang mereka makan dari harta anak yatim, nas'allah, itu adalah api. Api itu panas sifatnya. Api itu membakar. Api itu menghanguskan. Maka jika nasi tadi berubah fungsi menjadi api, maka memanaskan dirinya, memanaskan hatinya, menghancurkan dirinya. Bukan kebaikan yang ada padanya, bahkan kerusakan yang ada pada diri dia. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang memakan zulma. Allah kaitkan di sini, Pak. Yang memakan harta anak yatim zalim. Ini perlu garis bawah. Karena ada orang-orang yang Allah izinkan memakan harta anak yatim kalau mereka tidak mampu mengurus anak yatim kecuali dengan memakan harta anak yatim. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya, ayahnya meninggal. Dia anaknya kecil-kecil. 4 orang anak kecil-kecil, paling besar umur 7 tahun, umpamanya 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Ini harta kalau dibagi ke anak umur 7 tahun, gak bakalan bermanfaat. Gak bakalan dia bisa manfaatkan hartanya dengan benar. Akhirnya harta dipegang semuanya oleh ibu. Ya tidak? Yang si janda ini. Sekarang ketika janda ini memegang harta anak-anak tadi, sudahkah dia bagi berapa harta anaknya? Belum. Padahal si janda ini, dia cuma punya 1/8 dari harta itu semua. Tapi sekarang yang dia pegang berapa? Semuanya. Dia gunakan buat pasar, dia gunakan sewa rumah, dia gunakan beli kendaraan. Mungkin kalau dia butuh kendaraan buat ngantar anak-anaknya, dia gunakan buat sekolah. Dia nggak hitung lagi sudah. Bingung dia kalau menghitung 1/8 lalu dibagi buat anak-anak, bingung dia. Sekarang dia memakan harta anak yatim tidak? Memakan tidak? Halal atau haram? Ini kata para ulama. Maka Allah kaitkan dengan zalim. Kalau dia memakan tidak zalim, Allah masih izinkan. Selama dia tidak manfaatkan berlebihan daripada kebutuhannya. Ya, contoh gini. Ini harta mereka, ini harta si janda. Jika dipisahkan, si janda 1/8 lebihnya adalah harta anak-anak. Tetapi si janda ini nggak punya pekerjaan. Dia full waktunya hanya untuk mengurus anak-anak ini, anak-anak yatim ini. Bahkan uangnya pun, uang anak yatim tadi dia urus. Maka di sini, secara tidak langsung, si janda ini boleh mengambil sedikit daripada harta anak tadi sebagai upah dia mengurus anak-anak tadi. Walaupun itu anak dia. Jadi kalau di sini umpamanya suatu hari paman-paman anak ini menuntut, si janda ini dituntut.
Kenapa kau makan harta anak yatim? Kalau dia itu fakirah, perempuan yang fakir dan membutuhkan harta, maka dia masih membela diri selama dia memanfaatkannya tidak berlebih-lebihan. Selama tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau dia memanfaatkan berlebih-lebihan, maaf contoh, ini harta anak yatim, punya bapaknya, nggak dibagi sama mamanya, janda, dipakai buat kawin lagi. Habis kawin lagi dia poya-poya sama suami yang berikutnya, anaknya terlantar, haram. Haram. Maka itu, ini ikhwah-ikhwah hati-hati nih. Anak kadang-kadang ketemu ikhwah, mau nikah, iya Ustaz, anak nyari janda kaya Ustaz. Buat apa antum nyari janda kaya? Mau makan harta anak yatim? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Buat apa? Enggak, peninggalannya banyak. Iya, dia cuma punya 1/8. Cuma punya 1/8, lebihnya bukan punya dia, punya anaknya. Mau makan punya anaknya. Kan yang ngurus dia Ustaz. Allah lebih tahu cara ngurusnya. Ya. Maka itu nanti di dalam ayat lagi, ada dalam ayat Quran yang lain yang menegaskan bahwasannya ya orang-orang yang memakan itu kecuali mereka yang butuh. Jadi kalau kita ngurus harta anak yatim, sebisa mungkin jangan pakai itu harta. Jangan pakai. Kecuali darurat kita butuh. Habis waktu untuk ngurus mereka sampai nggak bisa cari pekerjaan yang lain, betul-betul full untuk mereka, itu boleh. Hanya sekedar mengambil kebutuhan sedikit. Lebih daripada itu, memanfaatkannya, maaf Pak, ini kritis dari saya mengkritisi ini, saya kurang setuju seperti itu. Bikin panti yatim, berapa yang dia dapatkan per bulan? Oh, saya dapatkan dari panti yatim 100 juta Ustaz. Oke. Tapi dari 100 juta ini dia menyewa rumah besar di pinggir jalan yang sebulannya 30 juta. Itu baru rumahnya aja, belum manajemennya. Berapa buat anak yatim? 50% Ustaz. Nggak bisa. 50% buat anak yatim, 50% buat manajemen. Kalau begitu siapa yang menghidupkan yatim di sini? Jangan-jangan yatim yang menghidupkan kamu, bukan kamu yang menghidupkan yatim. Itu bisa jadi haram, seperti itu. Kalau dia bilang kami butuh sewa rumah Ustadz buat yatim, iya, kita paham. Yatim butuh asrama. Tapi apakah harus di jalan protokol utama yang harganya puluhan juta? Harus atau tidak Pak di situ, Pak? Tidak harus. Kenapa kamu harus di jalan protokol utama, jalan harganya puluhan juta? Sementara kalau puluhan juta itu dimanfaatkan buat mereka masuk kuliah, kita bayarkan kuliah kedokteran. Lebih manfaat atau tidak? Ini makanya mengelola harta anak yatim itu yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kejujuran. Allah mengatakan di sini, "Innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya mereka memasukkan ke dalam perut mereka api neraka. Ayat yang lain, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Perhatikan ini, Pak. Allah berfirman pada surat Isra ayat 34, "Jangan kau dekati." Apa yang jangan dekati? Harta anak yatim. Jadi kalau bisa, nggak usah ngurus anak yatim, itu bagus. Loh kalau gitu semua orang nggak mau ngurus, Ustaz. Bukan. Karena mengurus harta anak yatim ini amanah. Dan amanah itu nggak semua orang punya kekuatan dalam amanah. Kalau kau merasa tidak mampu, wala taqrabu. Coba Pak, di dalam Quran, ayat apa yang menunjukkan jangan kau dekati? Hah? Zina. Kenapa zina dikatakan jangan dekati? Karena itu perkara paling banyak orang lemah. Wala taqrabu zina, karena paling banyak orang lemah di situ. Jangan kau dekati, karena kalau kau dekati, kau lemah di situ, kau akan jatuh. Ternyata ada ayat yang sama, yaitu harta yatim. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kau dekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang terbaik. Bukan cara yang baik, Pak. Cara yang
terbaik. Perhatikan ini bahasa Quran ya Allah. Contoh, saya pegang harta anak yatim 100.000. 100.000. Kata Allah, jangan dekati harta ini. Kalau kau memang mau dekati, illa billati ya ahsan. Lakukan yang terbaik. Ini 100.000, si anak butuh kebutuhan sekolah. Butuh tas, butuh baju, butuh sepatu, butuh sepeda mungkin untuk pergi ke sekolahannya. Dengan uang ini umpamanya. Ada satu tas berharga 50.000. Fungsinya sudah cukup. Ada satu tas berharga 90.000. Semuanya saya belikan buat dia. Mana yang harus saya ambil? Hah? Illa billati iya ahsan. Yang terbaik buat dia. Bisa jadi sama-sama tas. Tapi kalau kita belikan yang murah, nanti akan rusak. Atau mungkin kalau kita belikan yang mahal, dia butuh yang lain. Jadi apa? Bukan hanya tunaikan kepada dia, tapi tunaikanlah yang terbaik untuk dia. Maka Allah katakan, illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang terbaik. Yang terbaik itu yang termanfaat untuk dia. Itu yang terbaik. Nggak selamanya juga yang terbaik itu yang termahal. Kalau kita belikan harta dia, sesuatu yang sangat mahal atau mahal, habis itu harta dia habis, itu bukan terbaik juga. Maka di sini kita pahami dalam ayat, pertama tunaikan harta mereka. Yang kedua, kalau kau tunaikan, lakukan yang terbaik dalam uang mereka. Apa yang terbaik, yang paling hati-hati, yang paling manfaat. Jadi pikir 2 kali sebelum menggunakannya. Kan buat mereka juga Ustaz. Iya, memang buat mereka. Tetapi kau tahu mana yang termanfaat untuk mereka, itulah kau keluarkan. Jadi seolah-olah hukum asal mengeluarkan harta mereka itu adalah bakhil, Pak. Hukum asal mengeluarkan harta anak yatim itu apa? Perhitungan dan pelit. Kalau betul-betul mau keluarkan, maka keluarkan dengan perhitungan yang benar. Bukan hanya sekadar hanya memberikan, tidak. Illa billati hiya ahsan. Sampai kapan? Hatta yablughu asyuddah. Sampai mereka asyuddah. Allah nggak mengatakan sampai mereka balik, Pak. Sementara kita katakan tadi yatim itu sampai balik. Kenapa Allah nggak mengatakan berikan harta mereka sampai mereka asyuddah, mateng, kata Allah. Allah nggak katakan sampai mereka balik. Karena belum tentu anak-anak yang balik itu mateng kasih duit, Pak. Anak sekarang balik umur mungkin kelas 5 SD udah balik. Kalau seandainya betul-betul kelas 5 SD dikasih harta peninggalan bapaknya yang banyak, pasti akan hancur hartanya. Ya kan? Akan habis hartanya, nggak jelas buat apa bagi dia. Kalau dia lagi senang main game, bisa jadi dia belikan semua voucher game. Kan seperti itu. Kalau dia lagi habis duitnya. Maka di sini Allah tidak mengkaitkan dengan balik, tapi Allah mengkaitkan dengan kematangan usia. Jadi kalau ada anak SMA datang ke ibunya, "Ibu, aku kan harta ayahku buat aku ada. Mana harta ayah?" Ibunya boleh menahan. Kenapa menahan? Menganggap kamu belum matang. Lalu ditahan semuanya? Tidak. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, berikan. Kata, wabtalul yatama amwalahum. Uji yatim-yatim itu dengan uang mereka. Hatta yablughu asyuddah, sampai mereka matang. Bagaimana ngujinya? Oke. Kasih hari ini uang 100.000. Umpamanya anak SD. Kelas 5 SD. Mungkin 100.000 ya, alhamdulillah besar itu. 100.000 mungkin udah bisa buat jajan mereka minimal 10 hari. Dikasih sama ibunya nih 100.000, pegang. Wabtalul yatama. Uji anak yatim itu, kata Allah. Nanti 100.000 ini dilihat laporannya. Oh ternyata habisnya nggak benar. Berarti ini anak belum dikasih duit. Nanti kalau 100.000-nya benar, uji lagi 500.000. Benar, uji lagi 1 juta.
benar, sampai dia betul-betul bisa memanfaatkan uang dengan benar, barulah ketika itu harta diberikan kepada dia. Jadi Allah juga mengatakan tidak berikan kepada anak yang balik, tapi Allah mengatakan wabtalul yatama amwalahum. Ujilah anak-anak yatim itu dengan harta mereka hatta yablughu asyuddah. Sampai mereka itu matang, berpikir dengan jernih, tahu uangnya untuk apa, sudah mengerti untung dan rugi. Kalau seperti itu, baru berikan harta kepada mereka. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata dalam Mi'rajnya, "Faida ana bi rajulin qad wakala bihim rijalun yafukuna lahamahum wa akharuna yaji'una bi sukhuri minan nari yaqdhafunaha bi afwahihim wa takhruju min adbarihim faqultu ya Jibril man haula'i qala alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW menceritakan ketika Rasulullah Mi'raj, naik ke langit, Isra Mi'raj di sini, tiba-tiba aku di seorang laki-laki. Yang laki-laki ini diwakilkan, diserahkan kepada seorang yang lain yang sedang merobek-robek dagingnya. Dan datang dengan batu dari neraka yang dicampakkan ke dalam mulut-mulut mereka, dan batu itu akhirnya keluar lewat dubur mereka. Artinya dimakankan batu api neraka ke mulut mereka, lalu masuk batunya keluar lewat dubur mereka. Maka aku berkata, ya Jibril, man haula? Jibril, ini siapa ini orang? Maka Jibril mengatakan, alladzina ya'kuluna amwalan nas dzulman. Ini adalah orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka memakan harta anak yatim dan mereka dimasukkan ke dalam perut mereka api neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelas, dan ayat yang sebelumnya jelas, bahwasannya memakan harta anak yatim dosa besar. Karena Rasulullah langsung menggambarkan bagaimana azabnya. Sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelum-sebelumnya, salah satu kaidah atau ketentuan kita untuk menyatakan sebuah dosa itu besar adalah jika Allah menyebutkan rincian bagaimana hukumannya. Di sini jelas Allah sebutkan rincian hukumannya. Mereka akan makan api neraka. Mereka akan dipanggang di neraka. Yaslauna sa'ira. Yaslauna itu dipanggang. Juga Rasulullah SAW telah melihat ketika Isra dan Mi'raj. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam mulut mereka api-api, bara api. Yang masuk ke dalam mulut mereka sampai keluar ke dubur mereka. Karena mereka memakan harta anak yatim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ba'athallahu azza wa jalla qauman min quburihim takhrujun nari min butunihim tajajjaja afwahuhumun nar. Katanya dalam sebuah riwayat, Allah akan membangkitkan nanti satu kaum dari kuburan mereka dan keluar dari kuburan mereka, dan mereka keluar dari kuburan mereka, bersama itu perut mereka dipenuhi dengan api dan mulut-mulut mereka dipenuhi dengan api. Maka dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, bukankah kalian mendengar Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka memasukkan ke dalam mulut-mulut mereka atau perut-perut mereka api neraka. Berkata Imam Suddi rahimahullah ta'ala, yusharu akilul malal yatim dhulman yaumul qiyamah wa lahabun nar yakhruju min fihi wa man musami'ihi wa anfihi wa 'ainihi kullu man ra'ahu ya'rifu annahu akul mal yatim. Berkata Imam Siddi ini ahli tafsir, kata Imam Siddi, nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan orang-orang pemakan harta anak yatim secara zalim,
dan mereka akan dimasukkan neraka jahanam dengan api lahabun nar, api jilatan neraka. Lalu keluar dari mulut-mulut mereka, dari telinga-telinga mereka, dari hidung-hidung mereka, dari mata mereka, api-api tersebut. Sampai semua orang yang melihat dia tahu bahwasannya orang tersebut adalah pemakan harta anak yatim. Berkata ulama, fakullu walil yatim idza kana fakiran fa akala min mali bil ma'ruf fa qadar qiyami alaihi min masalih wa tanmih mali fala ba'sa bih fala ba'sa alaih. Ini kata ulama, ini pembahasan yang tadi kita singgung. Setiap wali, yaitu penanggung jawab yatim, kalau walinya itu fakir dan dia memakan harta anak yatim tadi dengan baik, artinya ya dia manfaatkan dan dia juga mengambil sesuai dengan usaha dia. Biqadri qiyami alaih, sesuai dengan tenaga dia memperhatikan anak yatim tadi, fala ba'sa alaih, maka ini tidak mengapa. Wa mazada ala ma'ruf fahasad haram. Kalau lebih dari kebiasaan ma'ruf, maka itu haram. Ma'ruf ini apa? Boleh makan sesuai dengan yang ma'ruf. Apa dimaksud dengan ma'ruf? Ma'ruf itu batasan baik. Maksudnya batasan baik itu bagaimana? Begini. Kalau dia habis waktunya 24 jam memperhatikan anak yatim, dari mulai makannya, tidurnya, pakaiannya, masaknya, dia perhatikan semua. Sehingga dia nggak punya kesempatan lagi untuk kerja di tempat lain, untuk mencari kehidupannya sendiri. Maka dia boleh mengambil sesuai ma'ruf. Ma'ruf itu berapa? Dilihat, umumnya orang yang memiliki kerjaan dan tanggung jawab seperti dia, pengurusan itu berapa? Mungkin bisa dilihat dari UMR, atau sesuai pekerjaan itu tadi. Jadi kalau dia lebih dari itu, contoh ya, oh kan saya memang pengurus anak yatim, saya boleh ngambil, tapi gajinya 80 juta. Ini yang kita bilang, dia ngidupin anak yatim atau anak yatim ngidupin dia. Bil ma'ruf itu artinya sesuai urf, kebiasaan. Waktumu habis berapa, tenagamu habis berapa, skillmu apa, itu dihargakan umumnya berapa. Bukan dihargakan yang tertinggi, karena ini harga buat anak yatim. Memakan harta anak yatim. Maka sebagaimana kita katakan tadi, hukum asal harta anak yatim mengeluarkannya adalah bakhil, sulit dan pelit. Jadi kalau ada orang yang mau mengambilnya pun harus perhitungan yang tinggi. Ya, kenapa Islam juga mengizinkan boleh mengambil? Karena khawatir anak yatim ini nanti tidak ada yang mengurus. Kalau tidak ada orang-orang yang memang diberikan secara syariat boleh mengambil itu, wali-walinya. Jadi kalau urf di sini harus jelas urfnya di siapa. Karena ini banyak ini. Ya, termasuk kasus-kasus yang terakhir ini mereka menggunakan dana umat dengan alasan operasional kami. Tapi semuanya kembali kepada urf. Urf itu adalah standar kebiasaan umum. Seperti itu. Ya, dan tidak berlebihan daripada itu. Wa man kana ghaniyan, perhatikan dalam surat Nisa ayat 6. Fa man kana ghaniyan, barang siapa yang kaya, falyasta'fif, jaga kehormatannya, jangan ambil. Maksud Allah seperti itu. Kalau memang kau butuh, kau nggak punya, karena kau sudah mengurus harta anak yatim, ambil sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan zalim. Tapi kalau kau punya masukan lain, punya uang dari yang lain, kau kaya, nggak butuh harta dia. Sudah cukup kehidupanmu dari yang lain. Apa kata Allah? Falyasta'fif, jaga kehormatanmu. Jangan ambil punya anak yatim. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang fakir, boleh dia memakan harta anak yatim atau mengambil harta anak yatim tadi bil ma'ruf. Berikutnya, kenapa dari tadi ayat-ayat mengatakan makan harta anak yatim? Padahal sebagian orang sekarang nggak dimakan harta anak yatim, Pak. Dibeliin mobil. Nggak dimakan sama dia. Dibeliin rumah sama dia. Perhatikan, sesuatu yang dimakan itu adalah biasanya sesuatu yang betul-betul dibutuhkan. Ya tidak? Yang namanya dengan makanan itu kan kita butuh. Kalau yang kita butuh saja tapi dengan cara yang zalim, Allah larang.
Adakah kebutuhan yang lebih butuh daripada makan? Ada nggak, Pak? Kalau yang betul-betul kita butuh saja, kalau kau jangan ambil, bisa jangan ambil, jangan ambil. Maka di sini maknanya ketika Allah katakan jangan makan harta anak yatim, berarti segala kebutuhan di bawah makan lebih lagi jangan kau dekati. Bukan pemahamannya kan Ustaz larangannya makan, saya nggak makan, cuma saya pakai. Itu namanya bahlul, Pak, namanya itu. Ya, itu namanya bahlul. Karena orang kebanyakan cari jalan pokoknya legal aja begitu. Biar legal. Kita bilang, kalau makan saja, yang itu kebutuhannya pokok, Allah larang. Apalagi cuma hanya untuk sekedar tambahan dalam hidupmu. Itu lebih nggak boleh lagi. Itu terlarang. Fala ta'kulul malal yatim illa billati iya ahsan. Wal akal bil ma'ruf arba aqwal. Di sini ada 4 pendapat ulama tentang apa yang dimaksud memakan harta dengan baik, ma'ruf. Yang pertama, yang dimaksud dengan dia boleh memakan harta anak yatim dengan baik, artinya dia minjem. Karena dia sekarang nggak sempat kerja, karena ngurusin anak yatim, ya udah pakai harta anak yatim itu berapa. Sampai nanti anak yatim ini bisa ngurus dirinya sendiri, dan kau sudah tidak ngurus dia, kau bisa ngurus dirimu sendiri, ganti uang anak yatim tadi. Ini pendapat yang pertama. Dengan baik berarti apa? Qardun, pinjam. Ya, yang kedua, yang dimaksud dengan makan dengan baik adalah memakan sesuai kebutuhan tanpa berlebihan. Kan saya ngurus anak yatim, Ustaz. Iya. Lalu? Ya saya boleh makan harta dia kan sesuai makan. Maka saya kan butuh makan siang sekarang. Iya. Lalu mau makan di mana? Ya kopinya Starbucks. Subhanallah. Makannya rumah makan Jepang, Ustaz. Itu bukan ma'ruf namanya ente. Hah? Ma'ruf ya. Dia beralasan kan memang boleh makan sesuai kemaksa. Saya butuh makan siang ini. Iya, silahkan makan siang, tapi yang ma'ruf juga, yang sesuai. Yang sesuai. Yang nggak perlu juga dia ngambil yang termurah, enggak. Yang standar umumnya bagaimana? Begitu. Ya, yang ketiga, anau akhdhu biqadr id'amil yatim. Ah, ini dia. Dia hanya mengambil sesuai kapan dia bantu dan kerja anak yatim tadi. Pemain dia bantu cuciin pakaiannya. Udah, cuciin pakaian berapa kilo nih pakaiannya? Oh, pakaiannya 10 kilo, Ustaz. Umumnya pakaian 10 kilo sampai kau setrikakan berapa? Oh, kalau saya 10 kilo berarti Ustaz 2 juta. Ya subhanallah, lebih baik taruh di laundry itu baju daripada kamu yang nyuci. Kan seperti itu. Dia boleh mengambil sesuai apa? Ya sesuai laundry. Berapa laundryan biasanya? Umpamanya sekilonya 10.000. Karena 20 kilo pakaiannya dia berarti ngambil 200.000. Atau umpamanya 6.000 per kilonya. Dia ngambil 20 kilo 120.000. Dia ambil hanya itu. Itu masih ma'ruf. Masih dalam kewajaran. Itu boleh. Ya. Yang berikutnya keempat. Anau akhdhu inda darurah. Sebagian berpendapat dia ngambil ketika terpaksa saja. Walaupun contoh tadi dia udah nyuciin, dia nggak terpaksa ngambil. Dia punya uang sedikit, tapi walaupun dia fakir, tapi dia nggak ambil. Itu dia ambil ketika darurah. Fa in lam yusir fahuwa fihil. Kalau dia nggak punya, maka boleh dia ngambil. Wa ada aqwalu dzakaraha Ibnu Jauzi fi tafsir. Ini 4 pendapat atau 4 penafsiran ditafsirkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya. Jadi jelas di sini. Memakan harta anak yatim bil ma'ruf itu ada ketentuannya. Rawahu Bukhari, ana Rasulullah SAW qala ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, aku dan penanggung jawab anak yatim di surga seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Ini merupakan dorongan dari Rasulullah SAW, jangan pula kita menjauh dari anak yatim. Setelah kita bahas tadi Ustadz, berarti repot ya bahas ngurus anak yatim. Akhirnya pada nggak ada yang ngurus. Jangan juga. Rasulullah mengatakan kafilul yatim ana wa huwa kahataini fil jannah. Maka itu kalau
Urus harta anak yatim lebih baik, banyak pembukuannya banyak, yang mantau banyak. Jangan pakai rekening pribadi, keuangannya pribadi, yang ngeluarin pribadi, yang tahu semua pribadi. Jangan, setan bisikan bahaya. Setan membisikkan bahaya. Bila perlu, yang ngambil uang beda, yang punya rekening beda, yang membelanjakan beda, yang mencatat beda. Jadi semua terpantau. Ya. Dalam Sahih Muslim berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Penanggung jawab anak yatim bagi dia atau bagi selainnya, aku dan dia seperti ini di surga, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Apa itu yang dikatakan kafaratul yatim, penanggung jawab anak yatim? Wahia qiyamu bi umurihi, orang yang ngurus kebutuhan anak yatim. Jadi bisa jadi keluarga, bisa jadi panti asuhan. Wasa'a fi masalihih, berusaha mengadakan kebutuhan mereka dari makanan, dari pakaian. Wa in kana lahu mal law anfaqa alaihi wa kasa ibtighan wajhi Allah ta'ala. Wa in kana la mala lahu wa in kana la mala lahu anfaq alaihi wa kasab tighan wajhillah lahu aw li ghairi aw sawaun kana yatim aw qarabah aw ajnabiyah, baik itu anak yatimnya kerabat atau anak yatimnya bukan kerabat. Wal qarabah masalan an yakfulu jaddah akhu, contoh kerabat yang bertanggung jawab terhadap yatim, kakeknya umpamanya, atau pamannya, atau bibinya, atau saudarinya, atau istrinya. Ini semua qarabah, kerabat. Maka orang-orang kerabat dekat ini, ketika dia memperhatikan anak yatim, mereka juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mengatakan dia akan dekat denganku nanti di surga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhamma yatiman minal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughnihi Allah taala aujaba Allahul jannah illa an ya'mal danban la yakfir. Masya Allah. Barang siapa yang mengumpulkan anak yatim dari kaum muslimin dalam sebuah makanan dan minuman sampai anak yatim tadi merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang tersebut surga, kecuali dia mengamalkan amalan yang Allah tidak akan ampuni dosanya. Artinya kecuali dia mengamalkan kesyirikan. Dalam riwayat lain, man massa ra'sal yatimi la yamsahullahu illa kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanah wa min ahsani ila yatimi, barang siapa yang mengelus kepala anak yatim, maka tidaklah satu sentuhan kecuali Allah, tidaklah dia menyentuhnya karena Allah, kecuali setiap rambut yang tersentuh dengan tangannya akan tercatat sebagai sebuah kebaikan. Wa man ahsana ila yatim, barang siapa yang berbuat baik kepada yatim, au yatimah, atau perempuan yang yatimah, indau kanat ana wa huwa kada fil jannah, maka aku dan dia seperti ini di surga. Ya. Di sini anak yatim butuh perlindungan. Jadi kalau kita juga bisa melindungi mereka dengan kewibawaan, dengan jabatan, atau dengan kehormatan, lindungi mereka itu juga termasuk kebaikan. Mereka juga butuh pendidikan. Maka kalau kita ketemu anak yatim, kita nasihati kebaikan, itu juga termasuk kebaikan. Juga termasuk mereka butuh kasih sayang. Ketika ketemu anak yatim, kita elus kepalanya, itu menunjukkan kasih sayang. Jadi apapun yang bisa diberikan kepada anak yatim, maka itu menjadi sebuah pahala. Mimma hukka ana ba'dus salaf qala kuntu fi bidayatil amri mukabban ala ma'asi wa syarbul khamar fatafartu yawman bi sabbi yatim fakir fa aqadtu wa ahsantu ilayhi wa at'amtuhu wa kasawtuhu wa adkhaltu hamam wa azaltu sya'ra wa akramtu kama yukrimu ar-rajul walada bal akthar fabittu al-layla ba'da dhalika fara'aytu fi an-nawm anna qiyamah qamat wa du'itu ila al-hisab wa umiru bi ila an-nar li su'i ma kuntu alaihi min ma'asi fa sahabatni zabaniyah liyamdi bi ila an-nar wa ana baina aydihim haqirun dhalilun yujrimuni sahaban ila an-nar wa fa idza bidzalika al-yatimu
qad i'taradani bit-tariq wa qala khullu anhu ya malaikat rabbi hatta ashfa lahu ila rabbi fa inna qad ahsana ilayya akramani wa subhanallah. Ini hadisnya panjang ceritanya. Wa qala malaikat inna lam nu'mar bidzalik id nada min qibalillahi ta'ala khulu'an wa qad uhabtu lahu ma kana minhum bisyafa'atil yatim wa ihsanu ilayhi faqala istaiqadtu wa tubtu ila Allah azza wa jalla wa baltu juhdi ila isali rahmati ila al-aitam wa lihada qala Anas. Nah, dalam sebuah kisah dikisahkan dari seorang ulama, ini kisah ya. Dia bercerita, dulu ketika aku masih muda di awal-awalku dulu, aku terjerumus ke dalam kemaksiatan, minum khamar, berbuat dosa. Sampai suatu hari aku ketemu anak kecil yang yatim, fakir, miskin. Maka aku ambil anak ini, aku berbuat baik padanya, ku berikan dia makan, ku berikan dia pakaian, ku masukkan dia ke hammam. Maksudnya hammam di sini, ku masukkan dia ke tempat pembersih. Maksudnya di sini apa ya? Seperti kalau sekarang ini mungkin spa begitu, dibersihkan, dimandikan. Wa azaltu sya'rah, aku bersihkan rambutnya. Akramtu wa kama yukrimur rajul walad, aku muliakan dia sebagaimana orang-orang memuliakan anaknya sendiri, bahkan lebih daripada itu, kata dia. Sampai suatu hari aku tertidur. Ketika aku tertidur, aku mimpi. Dalam mimpiku itu aku dikumpulkan di hari hisab. Maka aku diperintahkan masuk ke dalam neraka karena kemaksiatan dan minum khamarku itu. Lalu datanglah malaikat Zabaniyah menyeret aku untuk masukkan aku dalam neraka. Ketika itu aku dalam keadaan hina, takut diseret masuk neraka. Tiba-tiba datang anak yatim itu dan dia menghalangi kami di jalan. Ya, ketika malaikat narik dia untuk masuk neraka, tiba-tiba yatimnya datang halangin dia. Maka anak yatim mengatakan, "Ya malaikat, wahai malaikat Allah, lepaskan. Aku memberikan syafaat kepada orang ini karena dia telah berbuat baik padaku." Maka malaikat berkata, "Enggak, aku tidak diperintahkan itu," kata malaikat. Tiba-tiba malaikat mendengar suara panggilan dari langit mengatakan, "Wahai malaikat, lepaskan dia. Aku telah menganugerahkan dia dengan syafaat anak yatim ini yang dia berbuat baik pada anak yatim tadi." Maka kata Syekh, kata yang bercerita, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosaku. Ini kisah mereka yang berbuat baik kepada anak yatim. Allahu a'lam. Di sini ada beberapa lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh Syekh tentang anak yatim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "As-sa'i 'alal armarah wal masakin kal mujahid fisabilillah, kal qa'im la yaftur wa sha'im la yuftir." Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang sholat malam tidak akan pernah tidur, seperti orang puasa yang tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis menunjukkan bahwasannya orang-orang yang memelihara dan dia bertanggung jawab terhadap anak yatim itu memiliki keutamaan yang besar. Dalam sebuah kisah ini dikisahkan, Allah alam, kisahnya zaman sekarang. Ada seorang pemuda di Arab, dia tidak berpenampilan seperti syekh, alul agama, tidak. Biasa, umum. Berpakaian umum seperti orang biasa. Tapi ternyata Allah takdirkan dia ketika dia pergi ke Ka'bah, dia sholat 2 rakaat depan Ka'bah, ternyata dia meninggal dalam keadaan sujud depan Ka'bah. Sampai orang-orang mau tahu ini kenapa ini orang. Semua nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Setelah itu, setelah beberapa bulan meninggal, 2 bulan atau 3 bulan meninggal, datanglah seorang perempuan, janda, bersama anak, ke rumah bapak tadi. Dia ketuk rumahnya, orang isi rumah kaget, ini siapa? Perempuan datang mencari bapak tersebut. Dia katakan, "Kemana bapak fulan?" Kata keluarga, "Sudah meninggal." "Siapa Anda?" "Aku datang ke sini karena sudah 2 bulan dia tidak memberikan kami mukafah. Biasanya setiap bulan dia terlalu memberikan kami bulanan.
Aku pengen tahu kabar dia kemana sekarang, kenapa dia tidak memberikan lagi. Ternyata perempuan ini janda dan itu adalah yatimnya. Subhanallah, istri dan keluarganya pun ternyata nggak tahu kalau selama ini dia memberikan mukafaah kebutuhan kepada janda dan yatim. Bisa jadi itu salah satu sebab amalan dia sehingga Allah mudahkan dia dengan husnul khotimah. Allahu alam, ini yang kita bahas hari ini. Insyaallah ada beberapa pertanyaan kita baca di sini. Bagaimana dengan anak yang ditinggalkan ayahnya bercerai dengan ibu dan ayahnya tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, tidak mendidik, pergi begitu saja? Apakah bisa dikatakan sebagai yatim? Ini kalau yatim sebagai yatim status agama tidak. Tapi kalau dikatakan secara kehidupan, perhatian, hampir seperti yatim, iya. Tapi dia bukan yatim. Jadi dia tidak mendapatkan hak-hak yatim. Tapi bukan berarti juga anak seperti ini tidak kita perhatikan. Tetap harus diperhatikan anak-anak seperti ini. Perempuan yang mengurus anak-anak seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala untuk mereka. Karena mereka memberikan perhatian kepada anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk mereka. Jadi jangan pernah juga perempuan-perempuan yang memiliki anak perempuan atau memiliki anak-anak kemudian ditinggal suami yang tidak bertanggung jawab, mereka bersedih, tidak. Bisa jadi anak-anak yang kau didik dengan susah payah itu, yang kau berikan makan dengan keringatmu, bahkan mungkin kau harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhannya, bisa jadi itulah sebab engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Jika seorang perempuan pelacur yang memberikan minum kepada anjing, Allah masukkan ke surga. Seberapa besar jasa anjing? Allah bisa masukkan ke surga. Bagaimana lagi kalau yang kau besarkan, kau berikan minum, kau perhatikan, habis waktumu, tenagamu, pikiranmu, anak yang akan menegakkan agama Allah, yang akan sholat, yang akan hafal Quran, maka tentu akan banyak pahalanya. Ya. Jika seorang ayah meninggal dunia dan ayahnya punya orang tua yang berada, apakah ada hak waris untuk anak-anak tersebut karena ayahnya sudah wafat duluan? Iya, mungkin bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Tergantung ini kakek punya anak laki-laki lain tidak. Kalau si kakek tidak punya anak laki-laki lain, yang laki-laki itu hanya bapak dia yang meninggal duluan, bisa jadi turun ke anaknya. Tapi kalau si kakek itu punya anak laki-laki lain, ya mungkin bisa jadi terhijab di situ. Terhijab di situ. Allah alam. Itu kembali kepada masalah warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika suami saya sedang diamanahkan untuk memegang proyek, terkadang di lapangan ada oknum yang meminta jatah. Jika tidak diberi, maka efeknya bisa memperlambat pembayaran dan merugikan. Bagaimana hukum hal tersebut apabila suami memberi karena merasa terdolimi? Apakah termasuk suap menyuap dan bagaimana penghasilan suami ya Ustadz? Itu boleh diberikan. Jadi bedanya suap menyuap dengan memberikan orang yang jahat itu beda. Suap menyuap adalah kita punya kesalahan, lalu kesalahan kita agar ditutupi dan dimaafkan, kita kasih uang. Itu namanya suap menyuap. Kalau kita tidak punya kesalahan, kita kerja sesuai kenyataan, tapi ada yang menghalangi. Kalau kita nggak kasih duit, akan repot. Paling nggak terhambat, paling nggak jadi kerjaan baru. Lalu kita kasih dia. Ini bukan suap menyuap. Ini memberikan hanya untuk menghindari gangguan orang. Saya mau contohkan seperti ini. Kita mau naik, kita mau ke stasiun, kita mau ke terminal bis. Terminal bis hak kita. Kita boleh masuk terminal bis. Begitu masuk terminal bis, ternyata ada preman. Kata preman, jangan masuk terminal bis kecuali bayar sama saya. Sebenarnya nggak ada haknya dia di situ. Lalu kalau kita nggak bayar, nggak kasih dia, bisa saja masuk terminal bis, tapi berantem dulu.
Sementara uang yang kita kasih ke dia, umpamanya dia minta 10.000, itu lebih ringan daripada kita beli perban gara-gara berantem sama dia. Maka yang seperti ini lebih baik kasih aja 10.000. Kasih saja 10.000. Ya. Begitu juga ketika kita sudah, contoh lain lah. Ini memang orang kerjanya sebagai sekretaris di desa untuk identifikasi warga yang membutuhkan sesuatu. Sebenarnya ketika kita butuh, kita minta domisili sama dia. Dia kasih domisili. Itu memang kerjaan dia kan. Tapi kalau kita nggak kasih, itu nanti kita suruh nunggu dari pagi sampai sore. Tunggu Pak, entar. Kapan? Entar. Akhirnya gara-gara domisili sama kita nunggu seharian. Tapi kalau kita kasih, 5 menit keluar, selesai Pak. Masya Allah. Yang seperti ini apa ini? Apakah kita menyuap ataukah kita dipersulit? Dipersulit. Maka memberikan bukan menyuap di sini. Menjinakkan namanya. Iya. Ini menjinakkan orang galak namanya Pak. Jadi di situ boleh diberikan. Boleh diberikan. Allahu a'lam. Ada anak yatim yang sudah berumur 30 tahun. Itu bukan yatim lagi ya, subhanallah. Tetapi kondisinya seperti anak usia 10 bulan. Perhatikan ini. Cacat dan cacat mental. Apakah ini masih dikatakan anak yatim? Tetap ini harus diperhatikan. Maka kita katakan tadi, berikan harta mereka sampai kapan? Asyuddah. Asyuddah itu apa? Matang dan dia bisa. Ini anak 30 tahun tapi belum asyuddah. Maka yang mengurus dia, memberikan harta kepada dia, menjaga dia, tetap mendapatkan pahalanya. Seperti itu. Allah alam ya. Ini yang kita bahas hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.